Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suraya Afrilita Yasmin dari kelas 9E, absen 5. Kali ini saya akan membuat PPT materi IPA tentang penyerbukan tumbuhan. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan jenis perantaranya. Pertama, anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan yang terakhir ada antropogami. Anemogami adalah jenis penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri tanaman yang melakukan proses penyerbukan anemogami adalah ukuran bunganya yang kecil. Selain itu, jumlah bunganya juga banyak dan ringan. Selain itu, tanaman ini menghasilkan nektar atau bau yang khas. Contohnya jagung dan padi. Yang kedua, entomogami. Penyerbukan tumbuhan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut dengan entomogami. Nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga menghasilkan karbohidrat seperti sukrosa, glukosa, fruktosa hingga prosentase 87%. Tak hanya itu, nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan juga kandungan mineral yang diperlukan oleh para serangga sebagai sumber energi cadangan makanan. Yang ketiga, ornitogami. Ornitogami adalah sebuah proses penyerbukan yang dibantu oleh burung. Contohnya seperti burung kolibri. Tanaman yang penyerbukannya dengan cara ini biasanya memiliki bunga berukuran besar, berwarna cerah, tidak memiliki bau, tapi menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak. Mahkota bunganya akan berbentuk seperti trompet. Yang keempat ada chiropterogami. Chiropterogami adalah proses penyerbukan yang terjadi dan dibantu oleh sebuah kelelawar. Ciri-ciri bunga atau tanaman yang melalui proses penyerbukan dengan cara ini adalah bunga yang menghasilkan nektar, punya warna menarik, dan menghasilkan bau. Juga mekarnya di malam hari, seperti misalnya tanaman kaktus. Yang kelima, tanaman yang melalui proses penyerbukan dengan bantuan tangan manusia berarti disebut dengan antropogami. Tanaman yang melalui proses ini biasanya adalah bunga yang berumah dua, yaitu hanya ada satu gender tanaman yang ada atau tumbuh di pohonnya. Antropogami bisa dilakukan jika serbuk sari dari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik secara alami. Anggrek, salak, dan vanili merupakan beberapa tanaman yang proses penyerbukannya dibantu oleh manusia. B. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pertama, penyerbukan sendiri autogami. Kedua, penyerbukan tetangga geitonogami. Ketiga, penyerbukan silang alogami atau xenogami. Yang keempat, ada penyerbukan bastar hibridogami. Antara lain, yang pertama autogami. Serbuk sari menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri, bukan bunga yang lain. Yang kedua, geitonogami. Serbuk sari yang menempel di putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Yang ketiga, alogami atau xenogami. Serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga, tumbuhan lain, dan tumbuhan salpolen yang masih tergolong jenis yang sama. Yang terakhir, hibridogami. Serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang beda jenisnya atau beda sifat dasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permukaan tanah. Geragi akan tumbuh seperti berbuku-buku. Bagian ujungnya juga akan ditumbuhi tunas. Tunas tersebut akan bertumbuh menjadi tanaman baru. Contoh vegetatif alami geragi adalah eceng gondok, stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagan. Yang kelima adalah rimpang. Rimpang adalah sebuah batang yang tumbuh ke dalam lapisan tanah. Rimpang adalah vegetatif alami yang tumbuh secara horizontal. Pada batang tumbuhan itu akan tumbuh tunas. Selain tunas, akar baru juga akan bertumbuh di sana. Contoh tanaman yang berkembang biak secara rimpang adalah kunyit, temulawak, dan jahe. Yang keenam adalah stolon. Stolon juga termasuk perkembangbiakan vegetatif alami. Stolon ini hampir sama seperti rimpang. Akan tetapi perbedaannya terletak pada bagian ia akan bertumbuh. Pada stolon, batang akan tumbuh secara horizontal, mengarah ke atas tanah. Ketika batang menyentuh bagian akar, maka akan terbentuk tunas serta akar tumbuhan yang baru. Koneksi di antara tanaman induk tidak akan terputus. Walaupun tanaman baru sudah tumbuh secara mandiri, contoh dari stolon ini adalah tumbuhan stolon. Selain itu, tumbuhan stroberi juga termasuk ke dalam vegetatif alami stolon. Yang ketujuh ialah spora. Spora adalah perkembangan vegetatif yang dilakukan dengan pembentukan kantung kecil. Kantung kecil tersebut akan berisi materi genetik. Materi genetik ini dapat bertahan di dalam keadaan yang kritis. Ketika keadaan mendukung pertumbuhan, maka spora akan tumbuh. Pertumbuhan tersebut akan menjadi tanaman yang baru. Contoh dari perkembangbiakan spora ini adalah lumut dan lumut hati. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah membelah diri. Membelah diri tidak hanya dilakukan oleh hewan saja, namun tumbuhan juga dapat berkembang biak secara membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak secara membelah diri bertujuan untuk memperbanyak spesiesnya. Salah satu contoh tumbuhan yang bisa membelah diri adalah volvox. Materi selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi vegetatif alami. Yang pertama, faktor suhu atau temperatur lingkungan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami adalah suhu atau temperatur pada lingkungan. Faktor ini akan menentukan tumbuh kembang, reproduksi, serta keberlangsungan hidup tanaman. Umumnya suhu yang baik untuk tumbuhan diantaranya 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Temperatur yang kurang dari itu akan membuat tumbuhan tumbuh dengan kurang baik. Hal sebaliknya, temperatur yang melebihi itu juga tidak baik untuk tumbuhan. Peraturan suhu atau temperatur yang tidak tepat akan membuat pertumbuhan tumbuhan menjadi lambat, bahkan dapat terhenti. Yang kedua ialah faktor kelembapan udara. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi vegetatif alami adalah kelembapan udara. Kadar air yang ada di dalam udara dapat menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhan. Kadar air yang baik tentu akan membuat tumbuhan berkembang menjadi tumbuhan yang baik. Tempat yang lembab akan lebih menguntungkan tumbuhan. Tempat tersebut akan membuat tumbuhan mendapatkan dengan lebih mudah, serta akan mengurangi penguapan. Penguapan yang terlalu sering pada tumbuhan akan berdampak pada pembentukan sel yang cenderung lebih cepat. Yang ketiga ialah faktor cahaya matahari. Sinar matahari juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Sinar matahari akan sangat dibutuhkan saat melakukan fotosintesis, khususnya pada tumbuhan hijau tentu membutuhkan sinar matahari. Ketika sebuah tanaman kekurangan sinar matahari, maka tanaman tersebut akan terlihat pucat. Selain itu, warna tanaman tersebut menjadi kekuningan atau etiolasi. Akan tetapi, ada tumbuhan yang justru sebaiknya tidak terkena matahari. Tumbuhan tersebut adalah kecambah. Pada kecambah, sinar matahari justru akan menghambat proses pertumbuhan. Akibatnya kecambah tidak tumbuh dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir ialah faktor hormon. Faktor keempat untuk pertumbuhan tanaman adalah faktor hormon. Hormon yang ada pada tumbuhan memegang peran yang penting, terutama ketika proses perkembangan serta pertumbuhan tanaman. Ada beberapa macam hormon yang penting untuk tumbuhan.
Pertama, hormon auksin akan bekerja dengan membantu perpanjangan sel. Kedua, ada juga giberelin yang berfungsi untuk pembelahan serta pemanjangan sel. Ketiga, hormon sitokinin yang akan membantu mengiatkan pembelahan sel-sel tumbuhan. Keempat, hormon etilen. Hormon ini akan membuat proses pematangan pada buah menjadi lebih cepat.